Seberapa cepat sih dok sebenarnya pada serangan jantung ini kita harus mendapatkan pertolongan? Ada juga biasanya nyeri dada yang kurang spesifik ya, tetapi itu perlu diwaspadai juga. Misalnya nyeri ulu hati. Ada nggak olahraga yang mungkin perlu dihindari pada pasien yang sudah mengalami serangan jantung? Mengalami serangan jantung ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama saya Maulida dalam podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Nah, kali ini saya kembali akan berbincang seputar kesehatan bersama Dr. Eni Suryanti, spesialis jantung dan pembuluh, atau biasa kita panggil Dr. Eni ya dok? Apa kabar dokter? baik. Alhamdulillah ya dok. Terima kasih. Nah Sobat Sehat, hari ini kita akan berbincang bersama Dr. Eni tentang serangan jantung ya dok. Ya, betul. Karena kita tahu nih, berdasarkan data dari WHO bahkan ya dok, bahwa penyakit jantung ini merupakan penyebab utama ya dok, terbesar kematian di dunia. Benar nggak dok? Iya, betul sekali. Termasuk Serangan di jantung Indonesia ya dok? termasuk di Indonesia. Oke. Ya. Dan saya membaca data nih dok, survei kesehatan Indonesia tahun 2023 yang mana itu menunjukkan bahwa kelompok usia 25 sampai 34 tahun itu mendominasi jumlah pasien jantung. Karena saya tanggapi ya. Oh, boleh, Jadi sebenarnya yang dari data sebelumnya itu usia bisa mempengaruhi faktor risiko utama ya yang tidak bisa dikendalikan, dan usia berapa yang biasanya untuk terjadi peningkatan resiko kejadian serangan jantung umumnya adalah di atas 45 tahun untuk laki-laki dan wanita di atas 55 tahun. Seperti itu. Kenapa wanita bisa lebih lama maksudnya potensi untuk serangan jantungnya lebih lambat ya? Itu karena pada wanita masih terutama yang masih haid, dia estrogennya masih tinggi gitu. Nah, karena estrogen itu hormon yang bersifat protektif, melindungi. Jadi sehingga ketika kita masih haid, masih belum menopause ya, rata-rata belum resiko tinggi untuk terkena penyakit jantung koroner. Lalu yang tadi disebutkan bahwa pada usia muda yang sekarang justru lebih mendominasi. Nah, ini menjadi hal yang penting dan perhatian untuk bersama, bahwa ternyata terjadi pergeseran usia gitu ya. Dari yang sebelumnya tadi di atas 45 atau 55 tahun, sekarang justru jauh lebih muda. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa hal ini terjadi? Jadi salah satu penyebabnya yang bisa dianalisa adalah karena pola hidup, lifestyle sekarang yang justru sangat memungkinkan untuk faktor resiko usia yang lebih muda bisa mengalami serangan jantung tadi ya. Oke. Nih sebelum lebih jauh nih dok ya, mungkin bisa dijelaskan dulu sih dok, apa itu serangan jantung? Karena nih dok, biasanya di masyarakat kita ini kalau tentang penyakit jantung kan semuanya sama, penyakit jantung gitu ya dok. Oh iya. Padahal kan beda-beda ya dok. Iya, betul sekali. Apa itu, Jadi perlu kita pahami dulu ya, kita kenali dulu apa itu serangan jantung. Jadi serangan jantung itu kan namanya juga serangan, berarti timbulnya mendadak, di mana itu adalah kondisi kedaruratan, gawat daruratan yang terjadi karena adanya penyempitan atau sumbatan pembuluh darah jantung ya, sehingga suplai oksigen ke otot jantung dia terganggu itu. Entah itu sumbatannya secara total atau secara parsial, artinya hanya separuh gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, kemudian untuk penyakit jantung, serangan jantung tadi itu dalam istilah kedokteran kita kenal dengan sindrom koroner akut. Jadi dia adalah suatu spektrum kondisi klinis yang biasanya ditunjukkan oleh gejala yaitu nyeri dada ya. Nyeri dada. Tapi apakah semua nyeri dada itu pasti serangan jantung? Nanti kita bahas lagi. Jadi nyeri dada di sini adalah nyeri dada yang tipikal.
Ya, tipikal itu jadi nyeri dadanya rasanya seperti dihimpit atau ditindih benda berat atau di remas-remas gitu ya. Biasanya kemudian dia yang berikutnya adalah adanya penjalaran. Gitu, adanya penjalaran entah itu ke lengan kiri atau ke bahu atau ke rahang bawah itu atau juga bahkan ada yang tembus ke belakang, punggungnya, belakang dok. ya. Ya, seperti itu. Sama nggak dok istilahnya dengan angin duduk? Ya, untuk yang istilah angin duduk itu adalah istilah tradisional gitu ya, istilah kita awam untuk masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya memang angin duduk itu mengarah ke gejala dari penyakit serangan jantung. Gitu. Baik. Tuh. Nah, penyebab utamanya tadi berarti apa dok? Serangan jantung ini tadi? Penyebab utamanya itu adalah adanya sumbatan atau penyempitan pembuluh darah jantung ya, akibat dari penumpukan plak. Plak itu tumpukan dari lemak-lemak ya. Kemudian yang dikhawatirkan ketika plak itu rupture atau pecah. Nah, akhirnya dia memicu proses koagulasi di situ. Nanti di sana akan lagi terjadi penumpukan, artinya sumbatan di situ yang dimana aliran darah pembuluh darah jantung menjadi terganggu. Nah, perlu juga diketahui ya bahwa untuk otot jantung itu bisa mengalami kematian tidak berfungsi lagi. Jadi dalam waktu 20 menit. Nah, jadi gimana caranya nih kita bisa mengenali serangan jantung dalam waktu 20 menit untuk mencegah terjadinya kematian pada sel otot jantung. Seperti itu. Nah, lanjut ke plak tadi ya dok, berarti penyebabnya. Nah, bisa nggak sih kita mengetahui bahwa ada penumpukan plak kita itu dengan melihat angka kolesterol kita kalau kita cek darah tuh biasanya dok? Menarik ya. Jadi untuk kolesterol tinggi memang menjadi salah satu faktor resiko gitu untuk kejadian serangan jantung. Nah, kolesterol yang mana nih yang bisa menyebabkan berpotensi tinggi gitu? Jadi faktor resiko utama untuk penyakit jantung koroner adalah kolesterol jahat atau kita dikenal sebutan LDL atau low density ya. Nah, di mana ini adalah suatu lipoprotein gitu. Jadi kalau biasanya nih masyarakat biasa ngecek kolesterol yang diambil darah di tepi darah tepi itu adalah gambaran kolesterol total. Jadi apa kolesterol total itu pasti kolesterol jahatnya juga tinggi? Belum tentu. Gitu. Karena kolesterol total itu adalah gabungan. Jadi kolesterol itu ada dua jenisnya. Ada kolesterol jahat, ada kolesterol yang baik. Nah, kalau kolesterol total tadi itu adalah gabungan fraksi di antara kolesterol yang jahat plus kolesterol yang baik ya. Nah, barangkali yang kolesterol total tinggi itu tadi adalah kolesterol yang baiknya yang lebih tinggi. Jadi kolesterol jahatnya lebih kecil. Jadi misalnya nih pasien kolesterol tinggi gitu ya, tapi dia aman-aman aja. Ya mungkin karena LDL-nya yang masih rendah, tapi HDL kolesterol baiknya yang tinggi. Jadi kan dia gabungan keduanya itu ya. Walaupun juga ada gabungan dari lipoprotein yang lain ya, seperti VDL ataupun juga trigliserida gitu. Jadi tetap disarankan untuk cek ke laboratorium ya dok. Jadi walaupun misalnya kolesterol totalnya cuman belum nyampe 200, cuma 160 normal dok saya gitu. Kok bisa ya saya penyakit jantung koroner serangan jantung gitu ya. Ternyata dilihat LDL-nya atau kolesterol jahatnya justru yang tinggi gitu. Gitu. Baik. Nah, lanjut nih dok ke gejala umum serangan jantung. Sebenarnya apa aja tuh dok gejalanya? Tadi secara sekilas saya udah sebutkan ya. Kalau gejala serangan jantung itu biasanya dinominasi adalah nyeri dada. Nyeri dada yang khas gitu ya. Nyeri dadanya sifatnya retrosternal. Biasanya nyeri dada tengah atau cenderung ke kiri ya. Kemudian dia rasanya tadi seperti ditekan, diremas atau ditindih benda berat atau terasa penuh gitu ya. Dan jarang yang misalnya dapat ditunjuk oleh satu jari, itu kemungkinan besar bukan. Jadi misalnya nyeri dada tapi pasti bisa ditunjuk oleh satu jari. Di sini aja dok, tempatnya nggak bergeser kemana-mana ya, kemungkinan itu bukan. Nah kemudian tadi ada juga biasanya nyeri dada yang
kurang spesifik ya, tetapi itu perlu diwaspadai juga. Misalnya nyeri ulu hati. Jadi saya nyeri ulu hati, saya berobat ke dokter gitu ya. Yang itu perlu kita waspadai juga. Ternyata itu adalah serangan jantung. Padahal biasanya itu kayak mah gitu ya, saya mah udah obati nggak ini. Nah justru itu kan menunda masa penanganan kita ya, masa penanganan kita untuk dilakukan penanganan secara dini gitu. Jadi kadang cuma dikasih obat mah, terus malah nanti tiba-tiba langsung gitu. Terus paling aneh lagi gejala yang lain, biasanya disertai dengan keringat dingin sampai bajunya basah gitu ya. Kalau khasnya tuh nyeri dada mendadak tiba-tiba keringat dingin basah dong bajunya bukan semua. Cuma di telapak tangan ya dok. Di telapak bajunya sampai basah kayak orang habis ngangkut karungnya kayak gitu. Biasanya itu biasa disertai mual, muntah atau bahkan pingsan gitu ya. Beda nggak dok? Ada bedanya nggak antara pria dan wanita gejala itu tadi? Biasanya ya ada yang kurang menunjukkan khas itu biasa pada wanita gitu ya. Atau kemudian pada usia yang muda itu biasanya juga kurang khas atau atipikal gitu ya. 25 antara 25 sampai 40 tahun atau malah yang usia lanjut di atas 75 tahun. Kemudian pada pasien-pasien dengan kencing manis biasanya juga dia tidak khas gitu ya, tipikal nyeri dadanya. Jadi ingat itu tadi nyeri dada yang bisa menjalar juga ke tempat lain ya. Siap. Nah, siapa saja sih dok yang beresiko mengalami serangan jantung ini? Jadi yang beresiko untuk mengalami serangan jantung itu biasanya serangan jantung itu terjadi ya. Yang berpotensi tinggi tadi adalah pria ya tadi ya, karena dia punya habit yang di luar kebiasaan dari wanita ya, seperti merokok ya kan. Kadang ada beberapa yang alkohol ya. Sekarang udah zamannya ya. Kemudian misalnya kolesterol tinggi, kemudian tekanan darah tinggi, kencing manis ya kan, kemudian kegemukan ya, kegemukan yang diukur dari lingkar pinggang biasanya. Jadi kalau laki-laki di atas 90 dan wanita di atas 80 ya. Terus kemudian faktor resiko yang lain ya biasanya dari garis keturunan. Jadi bisa juga dari keturunan yang segaris ya, maksudnya kita dari ayah, ibu kandung kita atau saudara kandung kita seperti itu yang menderita penyakit jantung koroner atau mungkin meninggal mendadak misalnya di usia muda itu. Ternyata faktor keturunan juga mempengaruhi berarti ya dok. Betul sekali. Nah, bagaimana nih dok sebenarnya pengaruh gaya hidup seperti yang dokter katakan tadi, merokok atau juga stres terhadap resiko serangan jantung? Seberapa besar dok pengaruhnya? Kalau ditanya seperti itu, jawabannya sangat besar. Artinya tadi ya kan terjadi dari studi Riksda mengatakan bahwa usia sekarang yang lebih muda ya, yang artinya kan malah ya dok, malah yang mengalami itu terkena serangan jantung seperti itu. Misalnya nih dok, seseorang yang punya keturunan tadi ya dok ya, serangan jantung, tapi dia menjalankan pola hidup yang sehat nih dok, gimana dok? Jadi jangan pesimis nih kalau orang yang saya kadang gitu saya didatangi pasien orang tua saya sakit jantung semua atau saudara kandung saya juga sakit jantung gitu ya, saya takut gitu ya. Tapi memang bagus itu adalah kekhawatiran untuk mendeteksi gitu ya. Tapi jangan pesimis gitu, tetap optimis ya, karena kita itu bisa dicegah ya, artinya dengan pemeriksaan secara berkala ya, mulai dari tekanan darah misalnya, rekaman jantung secara berkala, kemudian pemeriksaan laboratorium ini menjadi penting juga. Per berapa bulan biasanya dok? Kalau secara rutin untuk tekanan darah itu 1 bulan ya, kalau misalnya untuk pemeriksaan darah, kalau misalnya ditemukan kelainan gitu, jadi misalnya ada peningkatan tekanan darah saat ini tetapi tidak ada riwayat peningkatan sebelumnya gitu. Nah, kapan nih dok saya harus periksa lagi gitu kan. Jadi kalau dalam satu waktu tensinya 140 gitu ya, katakanlah mepet, itu kan sebenarnya sudah dikatakan batas untuk tekanan darah tinggi. Lakukan pemeriksaan ulangan. Jadi sekitar 1 minggu itu bisa dilakukan. Nah, dalam 2 waktu yang berbeda itu dibandingkan. Kemudian diambil rata-ratanya, kalau tekanannya tetap tinggi berarti itu disebut dengan tekanan darah tinggi. Lalu apakah
tidak perlu minum obat dok. Nah kalau sudah disebut dengan tekanan darah tinggi ya harus minum obat secara rutin. Di samping juga mengkonsumsi buah-buahan atau sayuran ya yang itu juga sehat ya kan untuk membantu menurunkan tekanan darah gitu. Oke. Kita kembali ke gejala dulu nih dok. Iya. Sebenarnya dok, apa yang harus dilakukan misalnya kita mengalami gejala yang dokter sebutkan tadi? Oh iya. Jadi ketika kita mengalami gejala serangan jantung atau kita menemukan orang terdekat kita nih yang serangan jantung seperti itu, sebenarnya penanganan awal adalah kita tenang dulu. Ya, kita kan yang membantu ya atau untuk diri kita tenang dulu. Tapi juga kita harus cepat gitu. Artinya kita harus kemana nih? Kita harus ke instalasi gawat darurat gitu. Nah, tapi memang ada beberapa ya kalau misalnya memang nyeri dadanya khas seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian kita punya faktor resiko yang kuat, sudah menyadari yaitu misalnya kemudian ada keluarga kita tadi yang satu garis keturunan ada punya riwayat sakit jantung. Kalau di keluarga kita punya obat jantung ya namanya isosorbit dinitrat, itu boleh diberikan untuk diri kita sendiri. Misalnya nih kita terkena itu. Tetapi alangkah baiknya kita melakukan pengukuran tekanan darah terlebih dahulu. Jadi kalau tekanan darahnya di bawah 90 ml air raksa, maka jangan diberikan isosorbit dinitrat karena dia akan melebarkan pembuluh darah kan. Jadi malah membuat tensi kita semakin turun. Nah, itu malah menjadi berbahaya ya gitu. Jadi kita perlu memang waspada dan kita harus meneliti apa saja sih yang gejala serangan jantung itu dan penanganannya bagaimana. Oke, seberapa cepat sih dok sebenarnya pada serangan jantung ini kita harus mendapatkan pertolongan? Ada batas waktunya nggak dok? Oh iya, tadi kan jadi istilahnya kalau dalam penyakit jantung, kalau serangan jantung ya, serangan mendadak gitu, itu time is muscle kalau di dalam kita. Jadi bagaimana caranya? Karena serangan jantung ini kalau semakin lama ditangani, ya semakin lambat kita mengulur-ulur, maka semakin luas otot jantung yang akan mengalami kematian, gitu. Jadi kadang ada nih kan temuan di masyarakat, itu masuk angin dok. Jadi kita dikerok gitu, atau diurut dipijat-pijat gitu ya, atau malah dikasih makan minum, malah kan, malah justru itu akan menunda, mendelay gitu ya. Menunda penanganan, malah yang nantinya tadi kita harus ingat bahwa 20 menit otot jantung bisa mengalami kematian karena kekurangan oksigen itu. Itu. Jadi secepat mungkin secepatnya ya, secepatnya dan nanti berkaitan dengan tata laksana juga. Jadi laksana di rumah sakit. Jadi memang ada tata laksana khusus untuk penanganan jantung ya kan, serangan jantung di mana alhamdulillah di Rumah Sakit Datuk Sangguh sekarang sudah bisa dilakukan untuk penanganan reproduksi yang farmakologis ya, yang farmakologis dengan cara fibrinolitik nama istilahnya ya gitu. Nah itu dia golden periodnya adalah kurang dari 3 jam sebenarnya. Jadi dalam 1 sampai 12 jam memang masih bisa dikerjakan, tapi untuk golden periodnya itu kurang dari 3 jam sebenarnya yang memberikan hasil optimal gitu ketika terjadi serangan jantung. Nah kalau dalam waktu kurang dari 3 jam itu tadi dok, sudah dapat penanganan gitu ya, berarti bisa sembuh total gitu ya dok? Oh ya. Jadi umumnya kalau untuk penanganan fibrinolitik tadi itu sebenarnya untuk penyakit jantung, serangan jantung yang ST elevasi ya. Jadi istilah STEMI gitu. Jadi memang di mana di situ terjadi sumbatan total secara total kebanyakan di pembuluh darah jantungnya. Sehingga fibrinolitik itu sangat bermanfaat ya untuk pembuluh darahnya diperlancar gitu ya. Tetapi memang tidak serta-merta memang aliran darah itu akan kembali lancar lagi gitu ya. Seperti itu untuk membuka. Nah kalau nanti tetap ada penilaiannya setelah itu. Jadi penilaiannya dengan perekaman jantung ulangan, dievaluasi, kemudian gejala klinis nyeri dadanya gimana gitu, berkurang tidak gitu kan. Kemudian dari sana kita bisa menilai, oh pasien ini kemungkinan gagal nih dengan fibrinolitik ya. Akhirnya perlu untuk tindak lanjut lain yaitu dengan reperfusi secara mekanik, yaitu dengan kateterisasi jantung ya, atau teropong jantung dengan akhirnya nanti pemasangan ring jantung ya dalam istilah kita orang awam ya. Seperti itu. Ya itu sebenarnya yang tata laksana
mekanik itu yang sangat penting sebenarnya. Tetapi kan untuk tidak semua setiap center rumah sakit tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas tersebut ya. Fasilitas di rumah sakit kita kan belum sampai mampu untuk ke sana. Jadi kita merujuk pun untuk kan juga perlu waktu ya. Kita tidak boleh mendelay. Jadi kita melakukan penanganan awal secepatnya, kemudian apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi dengan fibrinolytik tadi itu sudah sebenarnya cukup membantu ya. Oke. Nah, untuk pasien yang sudah memasang ring jantung itu tadi dok, sudah dipasang, apa bisa kemungkinan nantinya akan terkena serangan jantung lagi? Oke, bagus sekali. Jadi ketika sudah dipasang ring, saya udah plong dok, dada saya udah nyaman, udah bisa aktivitas memang gitu. Jadi setelah pemasangan ring jantung itu kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari hampir 100%. Artinya hampir mendekati seperti sedia kala gitu ya. Tetapi yang perlu diingat bahwa tetap harus melakukan pengobatan rutin juga gitu. Jadi ibaratnya nih sudah pasang ring atau stent, ya tetap harus dirawat gitu. Dirawatnya dengan meminum obat secara rutin, di samping juga menjaga lifestyle kita, ya makan kita, ya kan diet yang rendah lemak jenuh ya. Gitu. Termasuk berolahraga. Termasuk juga berolahraga, itu yang penting sekali itu. Ada nggak olahraga yang mungkin perlu dihindari pada pasien yang sudah mengalami serangan jantung? Mengalami serangan jantung ya. Jadi sebenarnya setelah serangan jantung, kemudian misalnya sudah dipasang ring jantung ya, itu nanti kita lakukan dengan penilaian ya, rehab medik ya, misalnya dengan treadmill seperti itu. Nah dari sana kita bisa menilai seberapa bugar kita setelah masang ring jantung itu, yang akhirnya kita bisa menyesuaikan nih dengan aktivitas sehari-hari kita. Kita bisa apa gitu. Tapi kebanyakan pasien itu sudah bisa untuk berolahraga, misalnya jogging ya, jogging, jalan santai, kemudian tenis misalnya tenis dok. Kalau tapi ini tenis bukan untuk kompetisi ya, jangan menganggap diri kita untuk berkompetisi gitu ya, untuk berkompetisi jangan. Jadi untuk sekedar untuk menjaga kebugaran kita aja gitu. Ya, gitu. Nah, kita membahas tentang pencegahan nih dok. Gimana sebenarnya cara mencegah serangan jantung itu tadi dok? Jadi pencegahan untuk serangan jantung bisa kita cegah ya sedini mungkin sebenarnya. Jadi dengan menjaga pola hidup kita ya, gaya hidup kita, nyahkan rokok ya, rokok baik itu juga termasuk rokok elektrik gitu. Kemudian hindari makanan yang berlemak jenuh ya. Jadi lemak jenuh itu biasanya yang dari daging merah gitu ya. Jadi kalau kita makan daging mungkin jangan di kulitnya atau lemak-lemaknya itu ya, yang ini iya betul itu. Kemudian selain konsumsi daging merah itu yang tadi akan menjadi resiko tinggi ya, karena lemak jenuh kandungannya di situ tinggi. Kemudian dari udang-udangan, cumi, kepiting ya, itu juga kandungan kolesterolnya tinggi juga, lumayan tinggi itu. Terus berikutnya kita harus mengkonsumsi lemak yang tidak jenuh. Contohnya itu dok. Jadi kalau kita mau minum susu ya, susu carilah yang kandungan lemaknya rendah. Jadi ada tulisannya kan low fat gitu ya. Nah itu cari yang 1% atau 2% aja gitu kandungan lemaknya. Kemudian yang dianjurkan adalah diet sebenarnya dengan kacang-kacangan ya, polongan itu. Kemudian makanan kemasan juga ya, sekarang juga banyak ya, itu juga perlu dihindari. Cepat saji gitu ya dok ya. Makanan cepat saji yang bersantan, berlemak, santan juga ya gitu. Atau gorengan misalnya itu juga tinggi kan. Ada nggak olahraga yang direkomendasikan dok? Olahraga yang direkomendasikan adalah olahraga jadi kita tuh aerobik ya, intensitas sedang, misalnya jalan cepat, jogging gitu ya, atau berenang, bersepeda, itu dianjurkan. Nah kalau orang sehat gitu ya, 300 menit dalam
seminggu gitu kan, dengan intensitas yang sedang, atau 150 menit seminggu dengan intensitas yang tinggi gitu. Nah, itu antara 3 atau sampai 7 hari ya seminggu untuk pelaksananya, bisa 30 menit ya. 30 sampai 60 menit. Tapi ini Dok, ngomong-ngomong soal olahraga ini tadi ya Dok, kita sering dengar juga ya Dok, orang yang mengalami serangan jantung justru pada saat berolahraga Dok. Gimana tuh Dok? Ya, jadi serangan jantung orang yang sering berolahraga. Nah, olahraganya terlalu diporsir, berlebihan berarti. Dan yang utama sebelum olahraga pemanasan dulu, itu yang kadang bikin terjadi serangan jantung. Banyak kan memang di kalangan artis gitu ada meninggal mendadak. Kadang kita lihat orangnya pola hidupnya itu sehat misalnya gitu, rajin olahraga. Betul. Jadi tetap harus kita melakukan pemanasan dulu nih. Dan kita tahu kemampuan kita. Kalau kita sudah habis bekerja, kemudian kita paksa porsi untuk berolahraga, ya sebaiknya jangan gitu. Deteksi dininya nih Dok, gimana sih Dok deteksi dini pada serangan jantung ini? Apa aja gitu yang harus kita lakukan? Jadi dan mendeteksi serangan jantung sebelum terjadi ya. Pemeriksaan apa misalnya perlu gitu Dok? Jadi kalau untuk pemeriksaan laboratorium secara berkala, kita ketahui dulu kira-kira faktor resiko apa nih yang kemungkinan kita miliki nih. Jadi dari gula darah gula darah. Untuk kita yang sehat nih ya. Untuk kita yang sehat, gula darah, kolesterol, dan itu tadi yang paling penting, kolesterol jangan cuma dicek kolesterol total aja nih. Mesti dicek juga kolesterol yang lain, kolesterol jahat, kolesterol baik, karena tadi yang kolesterol jahat itu yang lebih berpotensi untuk resiko terjadinya aterosklerosis ya, atau nantinya kemudian hari menjadi serangan jantung gitu. Nah, kemudian yang kita targetkan adalah HDL kita yang ditinggikan. Jadi kolesterol yang baik kita yang ditinggikan. Dengan cara tadi yang saya sebutkan, dari makanan yang berlemak jenuh gitu ya. Tuh. Kemudian yang dari makanan cara memasaknya itu juga menjadi perhatian. Gimana tuh Dok? Cara memasak. Kita tahu ya. Jadi cara memasaknya memang yang lebih dianjurkan kita mengurangi minyak kan. Kalau mau pakai minyak, yang lebih bagus itu minyak zaitun. Olive oil itu. Ya, kan. Kalau dengan air fryer berarti lebih aman Dok? Bisa dikatakan begitu? Kalau dia dengan minyak yang hampir tidak pakai minyak itu bisa lebih dianjurkan seperti itu. Atau yang lebih ini aja alami lah, yang gampang di masyarakat, biasanya direbus atau dikukus. Lebih baik menghindari. Yang lebih alami saja seperti itu. Baik. Terakhir nih Dok, pesan dokter untuk masyarakat untuk menjaga kesehatan jantung. Baik, terima kasih. Silakan. Jadi saya Dr. Eni, spesialis jantung pembuluh darah di Rumah Sakit Datu Sanggu Rantau. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat, terutama khususnya masyarakat Kabupaten Tapin untuk selalu menjaga kesehatan diri kita, kemudian orang-orang yang sekitar kita yang kita sayangi. Nah, dengan cara tadi untuk bisa mendeteksi sedini mungkin kira-kira faktor resiko apa nih yang kita miliki untuk di kemudian hari berpotensi menjadi serangan jantung ya. Kalau kita punya faktor risiko atau penyakit misalnya seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian kencing manis atau diabetes mellitus ya, atau kegemukan, maka kita kendalikan itu semua ya. Jadi dengan minum obat teratur untuk pasien yang mengalami hipertensi ataupun kencing manis itu sangat dianjurkan ya. Tidak bisa mengandalkan mata-mata hanya dari konsumsi misalnya makanan ya, buah-buahan, sayuran seperti itu. Tidak bisa hanya mengandalkan itu, tetapi harus patuh untuk berobat, kemudian secara rutin berkala melakukan pemeriksaan berkala untuk tekanan darah kita tadi ya, untuk gula darah kita, kemudian hindari juga asap rokok ya, baik itu sebagai perokok aktif ataupun pasif ya, itu sangat berpotensi untuk terjadi serangan jantung. Kemudian kenali nih gejala-gejala apa saja yang terjadi pada saat serangan jantung itu yang sudah saya sebutkan tadi, yang memang utamanya disertai dengan
utamanya adalah dengan nyeri dada ya, tetapi tidak semua hanya ditandai nyeri dada, juga dengan yang lain ya, seperti nyeri ulu hati tapi dia disertai misalnya dengan keringat dingin, atau dia dengan ada penjalaran. Kemudian durasinya lebih dari 20 menit tidak berkurang dengan pemberian obat isosorbit dinitrat ataupun dengan istirahat. Jadi istirahat tidak berkurang nyeri dadanya, maka segeralah kita bawa ke rumah sakit terdekat untuk kita kenali apakah ini mengalami serangan jantung. Nanti untuk di sana dilakukan perekaman jantung, kemudian pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan biomarker atau enzim jantung penanda terjadinya serangan jantung. Seperti itu. Jadi kelola diri kita, kemudian orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi untuk hidup sehat yang lebih lama gitu ya. Oke, baik Dokter Eni. Terima kasih sudah berbagi informasi seputar serangan jantung di podcast Bisa Sehat ya Dok. Iya, terima kasih. Sama-sama dokter. Nah baiklah Sobat Sehat, itulah tadi perbincangan kita seputar serangan jantung bersama Dokter Eni. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan saya Maulidah Hartati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. You're the only one on my mind lately. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face.